Ya ini fadilah tapi susah juga saya udah. Nah, sebenarnya itu saya hadir di sana, teman-teman. Ya, saya hadir ingin bertemu dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini. Saya ingin bertemu, saya ingin berdiskusi. Ya, tetapi apa yang kemudian saya dapati? Ya, saya tidak ketemu. Saya tidak mendapati sosok Habib Bahar bin Smith ini. Yang katanya ingin hadir, yang katanya akan hadir. Tetapi pada hari H. Assalamualaikum teman-teman. Ya, viral kembali di mana video Habib Bahar bin Smith ini ketika ditanyai atau disuruh untuk membaca kitab, ya, di situ terlihat betapa gelagapannya, ya, betapa gugupnya Habib Bahar bin Smith ini, ya, pada saat disuruh untuk membaca kitab. Ya, dan setelah ya membaca kitab itu teman-teman, ya, di sini lebih ya sangat ya kalau bagi kami. Ternyata Habib Bahar bin Smith ini itu salah dalam membaca kitab. Yang seharusnya beliau ini membaca dari kanan ke kiri, ini justru malah dari kiri ke kanan. Ya, dan untuk mungkin lebih jelasnya ya daripada kita di sini bicara tanpa sebuah data dan fakta ya. Kalau menurut Muhibinnya ya jadi kalau menurut Muhibinnya ini ketika kita ini membongkar suatu fakta ya atau mereaksi sebuah video, kita ini dikatain fitnah, kita ini dikatai ya mencari-cari kesalahan. Padahal tidak demikian teman-teman ya. Makanya di sini saya menyertakan juga videonya ya agar ini menjadi sebuah kejelasan yang tidak hanya sekedar berupa ya katanya-katanya. Ya, dan mungkin baiknya teman-teman langsung saja kita simak video berikut ini. Biar agak cepat ya. Ya. Fadilah tarawih aja, fadilah tarawih ya. Ya. Fadilah tarawih langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya? Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca apa Arabnya, biar lebih cepat mengingat. Iya, langsung. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga saya udah. Jangan kalian ketawa teman-teman, ya kalian dosa tahu. Kebiasaan kalau ngajar, tapi oke lah. Saya nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni في ذنبه من المؤمنين يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمنين يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni sudah dengarkan teman-teman. Ya. Pertama, ya di sini ada begitu banyak kejanggalan ya, lebih dari satu. Yang pertama, ketika disuruh membaca, Habib Bahar bin Smith ini tuh nampak sangat gelagapan sekali ya. Nampak sangat gugup. Ya padahal seharusnya ya Habib Bahar ya, sekelas Habib Bahar loh. Seharusnya itu tidak perlu seperti itu. Ya. Seharusnya ya langsung saja baca, lancar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua justru ya ketika pada saat membaca ya justru sangat membuat kita ini terkejut, ya kaget. Ya ternyata ya cara beliau membaca kitab itu salah, teman-teman. Ya, beliau membaca itu dari kanan ke kiri, yang seharusnya dari kiri ke kanan. Ya, mau bukti? Ya, berikut video pembuktiannya dan pembenarannya. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbi. Ya, tadi masih ingat kan? Ya, beliau membaca fi dzanbi minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. Kan ininya, maksudnya saya nggak baca apa. Coba kita dengar ulang. Biar lebih cepat menghemat waktu. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah. Saya nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni في ذنبه من المؤمنين يخرج في ذنبه من المؤمنين يخرج. Tuh teman-teman ya, kalian sudah pasti menyimaknya kan ya. Coba teman-teman ya, sekelas Habib Bahar bin Smith ya, seorang keturunan Nabi katanya ya, seorang cucu Nabi Muhammad SAW katanya ya, tetapi ya di saat membaca kitab ya, kitab kuning ternyata seperti ini. Dan ini bukan kali pertama teman-teman. Video-video kemarin juga sudah sempat kita bahas teman-teman ya, di mana Habib Bahar bin Smith ini itu salah dalam ya mengartikan sebuah ayat suci Al-Qur'an. Ya. Yang dimana beliau ini ya mengatakan bahwa sesuatu yang kita anggap baik ya belum tentu itu ya baik menurut Allah ya. Sesuatu yang kita anggap buruk ya belum tentu itu buruk menurut Allah.
Nah itu Habib Bahar bin Smith ini itu kebalik teman-teman. Artinya bahwa di sini seharusnya menunjukkan kepada kita bahwa ya Habib Bahar ternyata seperti ini teman-teman. Entah ya apakah ini merupakan bagian dari kesengajaan atau ketidaksengajaan atau ketidaktahuan atau bagian daripada ya khilaf. Ya namanya manusia biasa. Ya pasti yang namanya manusia biasa juga pasti yang pernah atau sering melakukan khilaf. Tetapi ya dari kekhilafan itu teman-teman kita bisa melihat bahwa kekhilafan dalam hal ini ya sekedar membaca kitab itu sangat luar biasa teman-teman. Ya. Ini kan padahal sebenarnya ini kan masalah dasar ini ya. Kalau kita menanyakan dan kita mau jujur bertanya ya santri saja ya ketika disuruh membaca kitab kuning maka dia akan paham, dia akan membaca dari arah kanan ke kiri. Ya, santri biasa saja loh. Ya itu pasti sudah paham terhadap masalah dasar yang seperti ini. Ya. Apalagi kalau kita mau bertanya kepada orang-orang yang di atas daripada itu, ustaz kah, kiai kah? Ya. Artinya kesalahan-kesalahan seperti ini itu merupakan kesalahan yang sangat dasar. Nah, ketika hal ini terjadi ya pada sosok seseorang yang ngaku sebagai habaib, ya, maka ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman. Yang sangat-sangat tidak tidak kita duga, yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Dan kalau kita melihat ya video-video daripada Habib Bahar bin Smith ini ceramah-ceramahnya ya ada begitu banyak ya kalau kami lihat ada begitu banyak ceramah-ceramah daripada Habib Bahar bin Smith ini dengan mudahnya mengomentari ya kinerja dari pemerintah, mengomentari ya kinerja daripada ya pemimpin kita. Ya contohnya Pak Prabowo Subianto. Ya di situ kan kita lihat seakan-akan ya Habib Bahar bin Smith ini seolah-olah sok paling tahu segalanya. Ya bahkan ya dalam masalah kepemerintahan seolah-olah paling tahu. Bahkan tidak segan-segan kan kemarin Pak Prabowo itu dikatain pengkhianat. Ya coba. Ya. Nah ini harusnya menjadi bagi Habib Bahar bin Smith ini itu seharusnya jadi pelajaran. Ya bahwa kita ini nggak perlu terlalu paling tahu segalanya. Sebab kita ini manusia. Ya kita ini manusia biasa yang tidak luput dari namanya yang salah. Kita ini manusia biasa yang pasti juga memiliki nilai-nilai kekurangan. Ya. Dan kita lihat juga ya kemarin ya sebenarnya beberapa waktu yang lalu ketika kami membahas daripada Habib Bahar bin Smith ini yaitu ada salah satu anggota atau mungkin lebih tepatnya muhibbin daripada Habib Bahar bin Smith ini yang itu mereka ini menjapri kami ya mendm kami ya pada intinya ya orang ini ingin ya bertemu ngopi bersama saya ya duduk bareng diskusi ya ala kulli hal sudah saya jawab. Dan sebenarnya teman-teman asal kalian tahu ya sebenarnya mungkin baru saya cerita di sini ya beberapa waktu yang lalu ketika aksi 212 kalian mungkin pasti sudah paham kan dan kalian pasti sudah tahu tentang kegiatan 212 atau yang biasa orang itu sebut reuni akbar 212. Nah sebenarnya itu saya hadir di sana teman-teman ya saya hadir ingin bertemu dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini ya saya ingin bertemu saya ingin berdiskusi ya tetapi apa yang kemudian saya dapati ya saya tidak ketemu. Saya tidak mendapati sosok Habib Bahar bin Smith ini. Yang katanya ingin hadir, yang katanya akan hadir. Tetapi pada hari H, ya ternyata Habib Bahar bin Smith ini itu tidak hadir di aksi reuni akbar 212. Ya saya pribadi cukup ya kecewa sih teman-teman ya. Padahal saya berharap bisa bertemu langsung dengan sosok Habib Bahar bin Smith. Ya itu di aksi reuni 212. Ya. Ya kenapa saya hadir ya karena itu tadi saya ingin bertemu dengan sosok Habib Bahar bin Smith ini. Ya, saya ingin berdiskusi. Ya saya ingin memberitahukan bahwa caramu berdakwah ya mungkin bisa dirubah sedikit lah. Dan saya ingin mengetahui, saya ingin mencari tahu tentang apa sih sebenarnya itu reuni akbar 212. Kenapa selalu diadakan gitu loh. Ya. Padahal kan ini sudah lewat masanya kan. Ya, waktu 2016 yang pertama kali itu kan 212. Ya padahal itu sudah lewat. Ya kenapa masih terus diadakan? Nah itulah alasan terbesar saya kenapa saya ini hadir ya ke dalam aksi reuni 212. Ya dan ini ya dokumentasinya yang saya dokumentasikan pada saat acara kegiatan tersebut. Berikut videonya. Ini pada saat sholat qiyamul lail teman-teman ya. Ini tengah malamnya. Coba ya. Saya dari semalaman loh. Ya hadir menunggu kedatangan Habib Bahar bin Smith. Itu tidak ada ternyata. Ya bahkan sampai pagi hari ini itu tidak ada.
Nah teman-teman, ya itulah tadi sekilas tentang keadaan saya ya pada saat saya berada di Reuni Akbar 212. Ya saya tidak mendapati Habib Bahar bin Smith, kemudian ya itulah saya cukup kecewa. Ya katanya ingin hadir tapi tidak hadir. Dan kemudian teman-teman ya tentang Reuni Akbar 212, ya setelah saya berada di sana, setidaknya saya ini mendapatkan beberapa pelajaran, ya beberapa hal yang baru saya ketahui. Pertama, ternyata Reuni Akbar 212 itu tidak sebagaimana orang-orang pada umumnya ini menggambarkan. Tentang aksi hanya membuat kemacetan lah, tentang aksi politik lah, tentang aksi dan lain sebagainya lah. Hal-hal pokoknya hal-hal negatif. Ya ternyata setelah saya berada di sana, hal yang berbeda saya dapatkan teman-teman. Yang pertama bahwa saya simpulkan dari kegiatan ini. Yang pertama, mereka-mereka ini mengadakan aksi Reuni 212, sebenarnya mereka ini lebih kepada untuk menjaga ikatan ukhuwah mereka. Ya, karena ya bagi mereka ya aksi 212 pada saat tahun 2016 itu adalah merupakan suatu sejarah. Ya, sejarah di mana bisa berkumpulnya jutaan manusia pada satu titik ya dengan komando tanpa bayaran sedikit pun. Nah, itu. Jadi mereka merasa perlu untuk selalu mengabadikan momen itu ya sehingga mereka usahakan tiap tahun pada tanggal 2 Desember ya tiap akhir tahun itu dikenang ya diadakan reuni kembali. Ya kurang lebihnya seperti pada saat kita hari 17 Agustus kan, itu kan kita mengenang kembali. Ya, kita mengingat kembali pada saat detik-detik kita ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, pada saat kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Nah, bagi mereka pun sama, teman-teman, ya. Orang-orang yang pro terhadap Reuni Akbar 212 ini, yaitu kurang lebih untuk mengenang sejarah akan hari itu yang mungkin tidak akan terulang kembali atau sejarah di dunia. Bisa berkumpulnya jutaan manusia ya pada satu titik ya dengan komando tanpa bayaran sedikit pun. Ya kemudian selanjutnya bahwa mereka ini lebih kepada ya ingin menjaga umat ini, kerukunan umat ini. Ya, yang ketiga ya yang kita dengarkan bahwa mereka ini tidak taat ya peraturan pemerintah misalkan ternyata itu tidak benar, teman-teman. Yang saya dapati di sana. Ya, contohnya mereka mendapatkan izin nih ya. Secara logika tidak mungkin dong orang melakukan kegiatan di Monas itu tanpa izin ya. Pasti akan dibubarkan. Ya mereka sebenarnya mendapatkan izin dan begitu pun juga dengan aksi Reuni 212 tahun-tahun yang lalu. Mereka selalu mendapatkan izin dan khusus tahun ini ya mereka mendapatkan izin cuman sampai pada pukul 8 ya. 8 pagi. Nah, pada saat di acara itu saya menghadirinya sampai akhir, teman-teman. Ternyata ya mereka tepat ya pada pukul 8 pagi mereka itu bubar. Acara mereka selesai, mereka pulang kembali ke rumah masing-masing tanpa ada keributan, tanpa ada ya tanpa ada hal-hal yang membuat lalu lintas itu menjadi macet dan lain sebagainya. Ya artinya mereka ini tertib dan patuh terhadap peraturan pemerintah yang telah diberikan. Ya itu poin yang selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya di sini saya sekedar meluruskan ya, atau memberi kejelasan kepada umat ya, kepada media melalui media ini bahwa sebenarnya aksi Reuni Akbar 212 ya sebenarnya tidaklah seperti yang kita pikirkan selama ini. Ya, hal-hal yang negatif itu, teman-teman. Ya, seperti biasa, ya gimana nih menurut kalian tentang sosok daripada Habib Bahar bin Smith ini? Ya, coba kalian komen dong di kolom komentar kita di bawah. Ataupun mungkin ada di antara kalian yang kemarin sempat menghadiri Reuni Akbar 212. Ya, mungkin bisa kalian komen di kolom komentar di bawah kita. Lalu kita diskusi ringan di bawahnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.